Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap dipermudah segala urusan serta makin dilimpahkan rezekinya. Dan tetap kita berdoa semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Ya, kembali lagi kita di sirkuit MotoGP Mandalika. Di depan kita sudah mulai terlihat di sini ya untuk jalur area parkir dan jalur masuk dari sisi barat, dan bundaran di sini sebagai penanda. Kemudian ada Hotel Pullman di depan, dan di belakang Hotel Pullman itu ada Hotel Novotel Lombok. Dan sekarang kabarnya sudah fully book untuk dua hotel ini, termasuk salah satu hotel yang ada di Beach Park yang sudah kita kupas dulu, yaitu Casa Bayur Raja Mandalika. Dan inilah jalur masuk buat kalian yang akan duduk di tribun di sisi luar atau di samping kiri, tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-16. Ya, seperti yang terlihat untuk jalur sisi barat sudah dilakukan pengaspalan walaupun belum 100% tuntas, tetapi di sini sembari mengerjakan untuk area lanskap, dan juga sudah ada JPU atau penerang jalan di sini untuk menyinari atau memberikan penerangan saat teman-teman untuk menonton dan balik di saat malam hari. Ya, kita langsung saja menuju ke track dari track lane di sirkuit Mandalika, dan kita akan melintas di area jalur masuk menuju pit lane. Ya, terlihat aneka persiapan dan penuntasan untuk area PLN, race control, kemudian bangunan pedok dan podium yang berada di bawah green ini. Ya, untuk area pedok sendiri sedang tahap pengerjaan untuk penuntasan bagian atap. Kemudian terlihat di bawah sini untuk connecting antara pit wall dengan area pedok ataupun garasi. Jadi yang sempat khawatir kemarin kenapa penanaman rumput bukannya diinjak dan itu bisa rusak, dan di sini bisa kita melihat bersama kalau konektornya sudah kita lihat terhubung dengan pemasangan beberapa sejumlah paving block seperti terlihat di bawah barusan. Nah, seperti ini teman-teman, jadi terlihat jelas ya connecting antara pit lane atau antara pedok dengan pit wall, tidak perlu menginjak rumput. Dan di sini pengerjaan sisi atap seperti terlihat, seperti inilah konstruksi atap atau rangka atas bagi pedok maupun garasi di sirkuit Mandalika ini. Ya, di belakang sini masih terlihat sejumlah truk parkir semua membawa material untuk penuntasan area pedok dan juga hospitality suite ataupun convention exhibition di belakang pedok sini. Oke, terlihat juga pengerjaan pada tribun terus dituntaskan. Kita lanjutkan saja pantauan kita ke titik berikutnya di 4,31 km ini. Ya, sedikit gumpalan awan melintas di atas bukit Pink Hill sehingga tidak terlihat warna pinknya. Dan di sini penuntasan untuk tribun yaitu main grandstand 1A dan 1B di sisi kanan tikungan yang pertama yang terbilang lumayan mahal tiketnya namun sudah ludes terjual. Dan koreksi untuk area rumput seperti terlihat di tikungan yang kedua barusan, inilah tikungan yang ketiga. Dan yang masih bertanya untuk jalur long lap penalty yaitu ada di tikungan ketiga menuju tikungan yang keempat, persisnya di sisi kanannya. Dan terlihat di depan adalah tikungan yang kelima. Sangat indah sekali, sudah tidak ada genangan air, dan di sini sudah rapi dan siap dilakukan warming up bagi ATC maupun USBK segera. Oke, kita lanjutkan pantauan menuju trek berikutnya. Masih di sisi luar terpantau dari ketinggian sini atau dari kejauhan sini untuk penuntasan atau persiapan dari area tribun untuk persiapan MotoGP. Tentunya di sisi kiri dari tikungan yang kelima akan membentang tribunnya sampai ke sisi kiri dari tunnel 2 yang berada di selatan sirkuit Mandalika ini. Dan pemasangan untuk tire barrier di sisi kanan tikungan yang ke-8 sekaligus conveyor belt sebagai pemegang ban-ban tersebut. Ya, kita menerbangkan kamera udara di sini sekitar setengah 10 pagi karena air pasang yang terpantau dari forecast yang kita baca pada pagi hari ini. Dan seperti inilah terlihat sedikit sudah mulai air pasang mengalir masuk ke dalam laguna, dan nantinya tentunya laguna ini akan dikeruk sedalam 1,5 meter untuk mempertahankan konsep lagunnya.
Hanya saja forecast pada hari ini untuk high tide atau air pasang tidak sampai di 3 meter, sehingga tidak akan full untuk pemandangan Laguna terisi air. Namun pada hari ini air pasang hanya terpantau sekitar 2,2 meter, sehingga ya tidak akan sepenuhnya Laguna itu terisi. Ya, makin hari terus dituntaskan untuk pengerjaan area Tribun 360 atau Bukit 360 derajat untuk kalian yang ingin membeli general admission tiket dan bisa menikmati pemandangan hampir keseluruhan dari sirkuit Mandalika, termasuk pemandangan pantai dan lagunanya juga. Ya, konstruksi pengerjaan yang terlihat ya masih eskavator membetulkan atau memperbaiki atau kita bilang menyempurnakan jalur akses buat para penonton naik nanti di atas bukit ini, dan diratakan, dibikin semacam lebih landai dan tidak terjal sehingga nyaman dinaiki, nyaman diturunin. Ya, kita tarik mundur aja kamera langsung menuju ke tikungan ke-13 untuk memberikan pemandangan yang lebih menakjubkan buat teman-teman bagaimana sisi pantai atau sisi Laguna. Dan terlihat untuk pengecatan di sisi kanan sini belum dilakukan untuk warna hijau atau untuk area track limitnya. Ya, hari demi hari untuk zona tengah juga dipersiapkan untuk penuntasan lahan, yang mana masih ada sejumlah 30-an kakak masih tinggal dan masih menunggu tahap pembayaran dari Bank NTB Syariah yang sudah bekerja sama dengan PT ITDC dan juga MGPA memberikan bantuan untuk pelunasan dulu pada warga yang masih tinggal agar bisa terlaksana semua konsep dari Mandalika International Street Circuit ini. Ya, dari kejauhan sini sudah terlihat ya teman-teman dari road grab yang sedang melakukan persiapan pengecatan pada track limit di sisi kanan dari tikungan yang ke-15 menuju 16. Ya, jelas sekali terlihat untuk sisi kanan curve yang sudah dilakukan cat dasar berwarna hijau akan dilakukan atau dilapisi ulang agar makin terang dan makin jelas terlihat. Oke, kita akan coba turunkan kamera udara lebih rendah sedikit untuk memantau lebih dekat, lebih detail. Mungkin ada teman-teman yang penasaran bagaimana sih persiapan pengecatan yang dilakukan. Jadi sirkuit untuk Mandalika ini mirip sekali dengan sirkuit Misano ya, teman-teman pasti ingat Misano Simoncelli yang mana GP seminggu yang lalu digelar di sana, dan hampir mirip untuk pengecatan pada curve-nya di sini termasuk di track limitnya. Oke, kita tinggalkan tikungan yang ke-15, kita melesat menuju tikungan yang ke-16. Kita berbelok kanan langsung di sini menuju tikungan yang ke-17 dan terlihat persiapan untuk tribun di sini sudah sampai tuntas, tinggal peletakan sejumlah lembaran-lembaran papan atau lembaran untuk duduk atau kursi dan sebagainya, dan nantinya kita akan kawal terus, kita akan bagikan ke teman-teman bagaimana progresnya. Ya, inilah tikungan yang ke-17 di sirkuit MotoGP Mandalika, berbelok ke kiri menuju ke trek lurus dan langsung ke garis finish. Dan di sini ada sedikit persiapan untuk pengerjaan pada area landscape di bagian pojok sini. Sudah terlihat berwarna pink untuk bunga kertas atau bougainville yang sudah ditanam. Ya, inilah rapinya gravel bed yang ada. Kemarin ada yang penasaran bagaimana sih gravel bed di sini. Jadi semoga bisa terlihat dengan jelas. Oke, teman-teman, di sini kita melihat workshopnya atau gudangnya RMI Road to Great Motorsport Indonesia yang menangani pengecatan, yang menangani pemasangan kelistrikan, termasuk tiang lampu start nantinya. Jadi yang masih penasaran pemasangan tiang lampu start atau papan sponsor nanti akan dilakukan setelah trek tuntas semua. Ya, kita berada di area podium di sini di antara pedok dengan race control. Sudah terlihat berdirinya 34 tiang panel sebagai dinding atau penyangga dinding pada podium. Kemudian pengerjaan rangka atap di sini juga terus dituntaskan, dipercepat ya, teman-teman. Ya, walaupun panas terik di sini, walaupun hujan dan sebagainya, walaupun berdebu, tapi teman-teman pekerja di sini tetap semangat
menuntaskan dan menyiapkan cita-cita negara kita menyelenggarakan balap dunia atau Superbike dan juga MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, sudah di sisi timur kita melihat area pit wall yang akan terkonek dengan jalur pit lane agar area rumput tidak diinjak oleh para kru atau para tim dari masing-masing pembalap yang akan standby pada masing-masing pit wall-nya. Ya, sekitar 10 pit wall yang belum terkonek dari pit lane menuju pit wall-nya dengan paving block seperti yang terlihat di bawah sini, dengan memiliki kelebaran hampir 1 meter lebar jalur masuk dari pit lane ke pit wall. Dan inilah jarak dekat kalau kita melihat lantai 2 yang disiapkan untuk tribun VVIP juga. Dan kemarin ada yang bertanya untuk masalah pedok dan tribun, ini bongkar pasang, ini sementara. Dan ya, sementara di sini yang dimaksud adalah mungkin untuk 1 sampai 2 atau bahkan 3 tahun. Dan kita lihat bersama ke depannya seperti apa minat para penonton dan bagaimana pendapatan dari gelaran MotoGP dan WSBK di sini, sehingga pembenahan akan bisa dilakukan sebisa mungkin, semegah mungkin, dan seindah mungkin, supaya menjadi yang sesempurna mungkin. Oke, sebagai penutup di sini saya sajikan pemandangan dari Teluk Kuta atau Pantai Kuta Mandalika, kemudian ada Bukit Benjon, lalu ada Hotel Pullman yang progresnya sudah mencapai 98% lebih dan siap menggelar atau siap opening pada bulan ini. Dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.